Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Take Off 87 dan sahabat Kicau Mania dimanapun berada? Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Terima kasih untuk sahabat Take Off 87 yang sudah selalu setia. Setiap ada video terbaru dari Take Off 87 langsung disimak. Untuk sahabat Kicau Mania yang baru ketemu channel Take Off 87, selamat menonton. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sukses hobi yang sama. Di video konten kali ini kita mau membahas burung murai batu yang hariannya gacor nembak materi di dalam kerodong mirip burung on fire. Tetapi ketika kita lakukan buka kerodong, reaksi hanya pasang-pasang badan sekalipun lihat lawan. Seperti apa rawatan dan settingannya? Simak video berikut ini. Kiu kiu, cukurukuk, kugeru, empuk jeru. Semakin sulit medan, semakin keras pertempuran, semakin kuat lawan, semakin indah kemenangan. Terima kasih ya teman-teman sudah simak video awal tadi. Nah, seperti yang sedang teman-teman saksikan di layar handphone teman-teman ya. Burung yang ada di layar handphone teman-teman, harian di dalam kerodong, dia gacor, muntah beling, muntah paku, muntah batu bata. Semua materi dia keluarin ketika di dalam kerodong. Tetapi ketika kita lakukan ablak dan melihat lawan, reaksinya hanya pasang badan lalu nampar jeruji seolah ngejar lawan. Artinya kita ambil kesimpulan burung yang sedang kita bahas ini, kenapa dia gacor materi ketika di dalam kerodong? Kesimpulannya adalah birahinya sudah dapat dan sudah maksimal teman-teman. Selamat dan sukses ketika teman-teman punya murai batu yang seperti itu. Artinya proses yang teman-teman lakukan ketika memaster murai batu yang teman-teman rawat sukses karena dia bawakan harian. Jadi teman-teman bisa memantau materi atau lagu apa aja yang murai teman-teman punya. Artinya setelah level birahi sudah dapat dengan dia bongkar harian di dalam kerodong, PR selanjutnya teman-teman maksimalkan tenaganya, maksimalkan emosinya teman-teman. Cara memaksimalkan tenaga seekor murai batu. Teman-teman bisa melakukan umbar secara konsisten. Tetapi bukan halangan untuk teman-teman yang nggak ada waktu, yang nggak ada lahan untuk memungkinkan punya umbaran, murai batunya untuk dapat tenaga. Karena ada banyak alternatif untuk seekor murai batu dapat tenaga. Yang pertama, dari pola istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu bisa didapat
harian dia nunggal atau serumah hanya 1 ekor murai batu. Lalu yang kedua, alternatif selain diumbar, teman-teman bisa lakukan penjemuran rutin. Yang ketiga, teman-teman bisa dapatkan dari extra fooding. Nah, cara mendapatkan tenaga dari porsi extra fooding harian, saya kembalikan lagi ke teman-teman. Karena cara seekor murai batu dapat tenaga dari pakan, terutama extra fooding, jangkrik, kroto, dan lain-lain, teman-teman ada baiknya harian cukup berikan pakan jangkrik tanpa kroto. Mulai dari terbanyak dulu teman-teman. Mulai dari 10 pagi, 10 sore. Reaksinya seperti apa? Apakah jangkrik lari ke tenaga atau sebaliknya jangkrik lari ke birahi? Karena kalau teman-teman sudah takaran extra foodingnya ada kroto, ada jangkrik, nanti teman-teman tidak dapat kesimpulan tenaga murai batu teman-teman dapat dari jangkrik atau dari kroto. Itu ketika jangkrik 10 pagi 10 sore, dia reaksinya seperti apa? Biasa aja, tetap bongkar materi, atau malah cenderung diam, bulu mengembang. Nah, tapi kalau bulu ngembang, angkat kaki, ketika porsi jangkriknya 10 pagi 10 sore, berarti burung teman-teman kurang jemur atau kurang ablak. Biasanya ketika teman-teman main jangkrik 10 pagi 10 sore, selera murai batu untuk makan fur akan sedikit berkurang. Lalu efeknya apa? Kotoran yang ada di karpet cenderung encer. Nah, kalau sudah encer, teman-teman maksimalkan penjemuran serta umbar dan mandi. Ya teman-teman ya. Bukan berarti encer itu selalu dikonotasikan negatif. Karena wajar, karena hampir 70% burung murai batu teman-teman lebih banyak makan jangkrik dibanding fur. Efeknya kotoran encer. Jadi perlu ada penambahan seperti pengumbaran, seperti penjemuran. Lalu hariannya bisa diablak, kecuali malam baru teman-teman lakukan pengerodongan. Untuk siswa, kita kembali lagi ke topik. Siswa yang ada di layar handphone teman-teman adalah salah satu siswa milik Om Adit ya. Murai ini termasuk burung dengan fighter sedang. Usianya masih muda. Kebetulan ketika momen kita lakukan tes, kelas mudanya, pesertanya nggak ada teman-teman. Akhirnya dengan terpaksa dan melihat kemampuan murai batu yang kita bawa, sepertinya dia mampu, akhirnya kita masukkan di kelas umum atau di kelas dewasa. Reaksinya seperti apa? Reaksinya dia mau kerja ngecun ngeplay, cuma tembakan materi yang dikeluarkan itu pendek-pendek, tidak panjang tuntas, dan banyak jeda. Ketika murai batu yang kita gantang menunjukkan reaksi seperti ini, teman-teman jangan langsung rubah rawatan dan rubah settingan. Bisa terjadi kerja burung murai batu kita seperti itu. Yang pertama dipengaruhi faktor lawan. Faktor lawannya seperti apa? Yang kedua, pengkondisian kita di lapangan seperti apa? Ya,
jangan langsung rubah rawatan, rubah settingan. Banyak burung dengan kualitas bagus sulit untuk mencapai titik stabil karena terlalu banyak dirubah rawatan dan terlalu banyak dirubah settingannya. Nah, ini sesi kedua ya teman-teman. Sesi kedua dia dapat nomor gantangan pinggir. Terpantau beberapa kali dia gesek paruh. Gesek paruh banyak faktor. Yang pertama, burung murai batu dalam kondisi kenyang, belum selesai mencerna extra fooding yang kita berikan ketika jeda. Ya. Yang kedua, bisa terjadi burung ini kurang tenaga. Yang keempat, burung gesek paruh bisa karena efek kroto. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, terlihat jelas di nomor gantangan 14 siswa kita. Ini mainnya sudah setengah kopling, hampir bisa diambil kesimpulan tidak kerja. Ya. Bisa dilihat kanan, kiri, belakang, depan. Itu juga bisa jadi patokan kita. Burung tidak dapat tekanan. Yang kedua, menjadi ciri burung murai batu yang sudah hilang emosinya. Oke. Jadi yang dibutuhkan seekor murai batu mau tarung maksimal di gantangan, itu yang pertama emosinya harus stabil, terjaga dengan baik. Yang kedua, staminanya harus maksimal. Gitu teman-teman. Kalau murai batu teman-teman gampang hilang emosi, jangan terlalu banyak melakukan ablak ketika di gantangan. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan Om Dimas? Ketika burung kita gampang hilang emosi ketika di gantangan. Yang perlu teman-teman hindari adalah rawatan hariannya jangan terlalu banyak dirawat atau jangan terlalu banyak diablak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di gantangan, jauhkan murai batu teman-teman dari murai lain. Karena banyak murai batu di bawah gembrang-gembrong teriak-teriak. Tapi di atas hanya pasang badan. Itu emosinya yang habis, bukan tenaganya yang habis. Masa iya hariannya diumbar, iya, masa hanya hitungan paling lama 1 jam di gantangan staminanya semudah itu loss hilang, kan udah nggak logika teman-teman. Asik. Jadi ada beberapa resiko atau kemungkinan ketika burung kita di bawah udah bocor tapi di atas nggak kerja. Kemungkinannya hanya 2 teman-teman. Emosinya yang udah habis
atau birahinya yang udah habis, bukan tenaganya yang habis. Itu ya. Mulai dari sekarang sahabat Take Off 87 harus lebih pinter. Harapan saya Take Off 87 itu bisa memberi angin segar untuk kita bareng-bareng belajar dalam memahami karakter murai batu dan masalah murai batu di gantangan. Jangan terlalu mudah mengambil kesimpulan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak sampai akhir video. Saya Dimas dari Take Off 87 dan owner SMA Bird School undur diri. Salam sukses, salam satu hobi. Assalamualaikum.